Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi. Perkenalkan, nama Ibu Siti Fatimah, berusia 21 tahun, prodi PAUD. Di sini Ibu akan menjelaskan masa Bani Umayyah, tokoh tentang Abdullah bin Salam. Oke, Ibu akan jelaskan pelan-pelan ya tentang Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam awalnya adalah seorang pemimpin agama Yahudi di Madinah. Sebagai seorang pemimpin agama Yahudi, ia mengetahui isi kandungan dari Taurat. Oleh karena itu, ia mengetahui akan takdirnya Nabi terakhir. Setelah kedatangan Nabi Muhammad, kemudian ia masuk memeluk agama Islam. Ia juga mengajak kaumnya untuk mempercayai kerasulan Nabi Muhammad, tetapi kaumnya menolak dan menganggap Abdul bin Salam sebagai pembohong karena memeluk agama Islam. Al-Husaini bin Salam atau Abdullah bin Salam adalah seorang rabi Yahudi di Yastrib, Madinah, yang dihormati dan disegani di kota itu, baik di kalangan orang Yahudi maupun bukan. Pada kurun waktu yang cukup lama, keseharian dia beribadah, mengajar, dan berkhutbah di kuil atau sinagog. Selanjutnya, dia bertekad untuk mengabdikan diri mendalami kitab Taurat. Dalam pengabdiannya, itu dia terpaku dan selalu terngiang pada beberapa ayat dalam kitab Taurat. Ia mengamalkan tentang kedatangan seorang nabi yang akan melengkapi dakwah nabi terdahulu. Al-Husain menunjukkan ketertarikannya dan segera bergegas ketika mendengar berita tentang kehadiran seorang nabi di Mekah. Dia berkata, "Ketika saya mendengar kabar kehadiran seorang nabi utusan Tuhan, saya memulai mengumpulkan informasi dan membuat catatan tentang siapa namanya, silsilahnya, sifat-sifatnya, waktunya, dan tempatnya. Kemudian saya mencocokkannya dengan apa yang ada dalam kitab suci kami. Dari catatan yang saya buat, itu makin menguatkan keyakinan saya tentang bukti otentik kenabiannya sekaligus membenarkan tujuan misinya. Akan tetapi saya menyembunyikannya, keyakinan saya itu, dari orang-orang Yahudi." Ketika Abdullah bin Salam mendengar kedatangan sang nabi di Madinah, dia datang kepadanya dan berkata, "Aku akan bertanya kepada tiga hal, yaitu yang tak seorang pun tahu kecuali seorang nabi. Apakah tanda-tanda pertama dari hari akhir? Makanan pertama apa yang dimakan orang di surga dan mengapa? Dan mengapa seorang saudaranya mirip pamannya?" Muhammad pun menjawab, "Jibril baru saya memberitahukan tentang jawabannya." Abdullah berkata, "Dia Jibril dari seluruh malaikat-malaikat adalah musuh kaum Yahudi." Muhammad berkata, "Tanda pertama hari akhir adalah akan ada api yang menyatukan orang-orang timur dan barat. Makanan pertama orang di surga adalah hati ikan, tentang anak yang mirip orang tuanya. Jika seorang pria berhubungan seks dengan istrinya dan mencapai orgasme lebih dahulu, anaknya akan mirip dia, dan jika istrinya mencapai orgasme terlebih dahulu, maka anaknya mirip sang istri."
Pada tahun 622, Muhammad SAW meninggalkan Mekah menuju Yastrib. Ketika sampai di Yastrib dan berhenti di Kuba, seorang dengan tergesa-gesa memasuki kota berseru mengabarkan kedatangan Muhammad SAW. Saat itu saya sedang mengerjakan sesuatu di atas pohon kurma. Bibi saya, Halidah binti Al-Harith, sedang duduk di bawah pohon. Begitu mendengar kabar itu, saya berteriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waktu bibi saya mendengar teriakan takbir dia mengecam, semoga Tuhan menyusahkan kamu. Demi Tuhan, kalau seandainya yang kamu dengar itu berita kedatangan Musa, pasti kamu tidak akan sesenang itu. Bibi, dia itu sungguh utusan Tuhan, saudara Musa, dan mengikuti agamanya. Dia utus untuk misi yang sama dengan Musa. Dia terdiam lama, kemudian berkata, apakah dia itu nabi yang pernah kamu katakan pada nabi? Kami yang akan membenarkan kebenaran dakwah para nabi terdahulu. Dan menanggapi firman Tuhan, jawab saya tanpa ragu-ragu atau menunda, saya pergi untuk menemui nabi. Saya melihat kerumunan orang banyak di pintu rumahnya. Saya lewati kerumunan itu hingga berada di dekatnya. Ucapan pertama yang saya dengar darinya, wahai saudara-saudara sekalian, tebarkan salam, beri makan mereka yang kelaparan, dirikanlah salam malam hari saat orang terlelap. Maka kalian akan masuk surga dalam damai. Saya menghampiri dia dari dekat mengamati dirinya. Dengan seksama dan keyakinan, oleh wajahnya bukanlah seorang pendusta. Lalu saya mendekatinya dan menyatakan keyakinan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad utusan Allah. Nabi menatap saya dan bertanya, siapa namamu? Al-Husain ibni Sailam. Sekarang namamu diganti jadi Abdullah bin Salam, katanya. Berikan nama baru buat saya. Ya, saya setuju. Abdullah bin Salam memang seharusnya begitu. Demi dia yang telah mengutus engkau dalam kebenaran. Saya tidak berniat memiliki nama lain setelah hari ini. Saya pulang ke rumah dan memperkenalkan Islam kepada istri, anak-anak, dan semua orang di rumah, termasuk Bibi Halidah yang sudah lanjut usia. Tetapi saya meminta mereka menyembunyikan keislaman kami dari orang-orang Yahudi sampai saya mengizinkan dan mereka setuju. Menyangkut hal tersebut, saya kembali menemui Muhammad dan berkata, wahai utusan Tuhan, orang-orang Yahudi itu cenderung suka mencela orang dan berkata dusta. Saya meminta kamu mengundang orang-orang paling terpindah dan berpengaruh di antara mereka supaya menemui kamu selama pertemuan itu nanti. Kemudian mohon kamu sembunyikan saya di salah satu ruang-ruangmu. Lalu tanya pada mereka tentang bagaimana status saya selama ini di antara mereka orang Yahudi sebelum mereka tahu bahwa saya sudah masuk Islam. Lalu coba ajak mereka masuk Islam. Kalau mereka tahu saya sudah masuk Islam, niscaya mereka akan mencari kesalahan saya, menuduh bahwa saya sepenuhnya salah dan menjatuhkan nama baik saya. Muhammad pun menyembunyikan dia di salah satu ruangan rumahnya, lalu mengundang orang Yahudi terpandang dan berpengaruh ke rumahnya. Dia perkenalkan Islam pada mereka dan mendesak mereka supaya memiliki keyakinan dalam Tuhan, dalam Islam pada mereka dan mendesak mereka supaya Tuhan mereka memiliki berdebat dan berargumen tentang hal kebenaran. Ketika dia menyadari bahwa mereka tidak memiliki kecenderungan pada Islam, dia memiliki pertanyaan pada mereka. Bagaimana status Al-Husain ibni Salim antara kalian orang Yahudi? Ya, di sini ada yang tahu pemimpin syahid. Dia adalah pemimpin syahid
Dia adalah pimpin syahid kami dan putra dari syahid kami. Dia adalah Rabbi dan alim ulama kami, putranya Rabbi kami yang alim. Kalau seandainya kalian mengetahui dia telah masuk Islam, apakah kalian semua mau masuk Islam juga? Tanya Muhammad. Semoga tidak terjadi, dia tidak mungkin masuk Islam. Semoga Tuhan melindunginya dari masuk Islam. Jawab mereka terkejut. Saat itu juga saya keluar menghampiri mereka dengan sedekat-dekatnya dan mengatakan, wahai orang-orang Yahudi, sadarilah akan adanya Tuhan dan terimalah segala risalah yang menyertai Muhammad. Demi Tuhan, kalian semua pasti mengetahui bahwa dia itu utusan Tuhan dan kalian bisa menemukan tanda kenabian pada dirinya. Tersebutlah namanya dan sifat-sifatnya dalam kitab Taurat kalian. Demi diri saya sendiri, saya bersaksi bahwa dia utusan Tuhan. Saya memiliki keyakinan tentang dia dan percaya dia orang yang benar. Saya mengenali dia. Kamu pendusta. Demi Tuhan, kamu memang makhluk tercela dan tak berhati apa-apa, seburuk manusia dan tak berguna. Dan mereka terus mencela dengan kata-kata yang merendahkan. Al-Quran mengabdikan dirinya dalam sesuatu ayat. Katakanlah, terangkanlah kepadaku bagaimana pendapatmu jika sebenarnya Al-Quran itu datang dari Allah dan kamu mengingkarinya, padahal ada seorang saksi dari Bani Israel yang mengakui kebenaran yang serupa dengan yang disebut dalam Al-Quran. Lalu dia beriman. Kamu menyombongkan diri. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Sekian anak-anak, terima kasih. Itulah dari penjelasan ibu. Penjelasan ibu yang ibu beri tentang Abdullah bin Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.